Alright, so hello everybody yang welcome back to TLT Podcast. Aku mau bilang terima kasih teman-teman yang udah nonton episode yang sebelum-sebelumnya sama guest starnya yang sebelum-sebelumnya juga dalam TLT-nya ini. I want to say thank you so much karena yang aku lihat adalah trafficnya, trafficnya oke kok. For me, for a starter, trafficnya oke banget. Jadi aku mau bilang terima kasih udah teman-teman yang udah klik episode yang sebelum-sebelumnya. I hope you enjoy it, I hope you like it, because hopefully topiknya itu bisa relatable juga at the same time. At the same time di sini, I think myself nggak bikin podcast yang ya mungkin podcast di luar sana sama, tapi at the same time aku pengen aja sih narik voice-nya ini ke dalam YouTube-nya. Kenapa? Supaya teman-teman bisa dengerin podcastnya itu di mana aja teman-teman berada. Jadi nggak live, that's the reason why. Banyak kemarin ada yang DM aku juga, ada yang bilang yang kenapa nggak ditaruh di Spotify gitu. Mungkin trafficnya lebih banyak. Very simple sih, karena yang aku jujur aja, yang aku want to go here adalah aku nyari subscriber sama aku nyari yang namanya watch time-nya yang ada di YouTube-nya ini. That's why aku upload-nya itu ke podcast. Kemarin juga ada yang komplain, bilang itu namanya bukan podcast, itu namanya vlogging atau apa kalau travel. Ya, you can say that way, I don't mind. Tapi I wanna do something new. You know, teman-teman yang ada di sini kalau belum pernah ngelihat seperti kayak gini, it's a niche market atau yang namanya jarang orang, it's unique, you know, di dalam YouTube seperti kayak gini. Oleh karena itu, I have a special guest star hari ini. It's very cool, kayaknya beliau lagi karena kayaknya dia bisa ngasih insight banyak. Ntar I will be asking the question. Bagi teman-teman yang baru masuk ke dalam YouTube channelnya ini, silahkan subscribe sekarang ya, karena subscribe itu gratis. Anak zaman sekarang bilang gretong, nggak bayar. Nomor 2 adalah jangan lupa untuk like, karena like itu nggak bayar aku. Actually channelnya aku sendiri belum eligible untuk yang namanya AdSense atau bayar. Jadi sebetulnya kalau di like itu hanya bantu aku untuk lebih semangat, untuk bikin podcast lebih lagi, undang banyak orang lagi. Sama kedua adalah membuat channelnya ini lebih healthy. Oleh karena itu teman-teman stick around, karena this person teman-teman udah pasti kenal. I won't say much about him. Ntar aku balik lagi ngomong sedikit, ntar aku baru panggil dia. Oleh karena itu, let's listen to that intro. Here it is. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright, balik lagi ke aku. So without any further ado, aku mau panggil dia aja sih. Aku banyak pengen ngobrol, banyak ada mau nanya juga sama dia sih. Ada banyak pertanyaannya aku lah. Kita dengerin yuk dari perspektifnya my good friend yang ada di sini. Kita ketemu di aplikasinya juga. In fact ya, I've never seen. Sebentar, let me see. Oke, aku pernah ngobrol sama dia. Dia pernah masuk ke dalam slot juga. Dia pernah naik juga. Pernah conversation lah sama dia. But most of the time itu hanya say hello aja. Dan I've seen him around. I do seen, because namanya itu di aplikasinya ini very iconic, very unique banget. Ntar kita tanya deh, boleh di-spill nggak ya? Maksudnya nama account-nya itu yang dia pakai di dalam aplikasinya ini. Seperti biasa lah, aku nggak bakalan spill aplikasinya itu sendiri. Tapi anyway, without any further ado, sebentar, aku panggilnya dia kalau nggak spill namanya gimana ya? Udah nggak apa-apa lah ya. Aku spill aja lah. Without any further ado, yuk kita panggil Rampel. Are you here, Rampel? Hey, what up? Hey, what up, man? Hey. Rampel, my man. Apa kabar, bro? Gile. Apa kabar? So far so good lah. Baik. So far so good ya. Oke. By the way, aku mau bilang thank you loh udah mampir di TLT. Oleh karena itu, bener-bener deh, I really do appreciate it. Nih guys, Rampel ini very busy guy, I know it. Aku belum nanya dia busy atau enggak, tapi dari postnya dia di aplikasinya ini kayaknya he has something. Dia punya passion atau dia punya hobi. Ntar kita tanya lebih lanjut lagi lah. So, I hope you're doing good, bro, these days. Karena, by the way, you're in ini kan ya, maksudnya sekitar Jakarta atau anywhere? Ya. Oke, so Iya, Oke. Sekitar Jakarta ya, tapi Jakarta nggak usah dikasih tahu di mana lah. Tapi sekitar Jakarta, same like me. Aku juga di Jakarta juga. Anyway, first question from me ya. Dari tadi aku lagi mikirin. Sebetulnya kan sebelum kali mulai podcastnya ini selalu aku nanya gitu ya. Kadang-kadang aku selalu bukan research sih, selalu aku lagi mikirin. Orang tuh kadang-kadang di aplikasi kalau bikin nama itu kadang-kadang ada yang random. Tapi ada juga yang ada artinya gitu. Dan setahu aku artinya namanya kamu kan, boleh di-spill dong ya? Boleh ya? Ya udah dipanggil dari tadi sih ya. Namanya Rumpelstiltskin kalau nggak salah. Betul kan sih? Bener. Ya, nah ini kalau nggak salah dari feed film Netflix.
dia betul dari film. Dan kebetulan dari Brim Brothers kalau nggak salah, ini filmnya salah satu fairy tale kalau disebutnya, betul nggak sih? Nah pertanyaan aku yang pertama adalah why the name? Kenapa namanya sih? Oke, sebenarnya gue make nama ini tuh lama, kayak udah lama gitu kan. Jadi ingat zaman dulu kan kita punya game namanya Point Blank. Gak tau kalau sekarang masih main, tapi sekarang gue nggak main sekarang. Right, oke. Jadi, dari game itu? Jadi namanya dulu tuh Rumpelstiltskin. Oh, nice. Oke. Oh, jadi ada kaitannya dengan games. That means you're a gamer dong, bro. Udah pasti lah ya. Apa ya? Kalau intens mungkin nggak sekarang. Oh, dulu kan turni ada kan, turnamen ada gitu. Ada dulu. Tapi sekarang nggak. Udah lah, prinsip kan zamanku lagi mungkin kan. Jangan gitu bro. Pas kamu bilang bukan zaman kamu, aku lagi oh iya juga, nggak zaman aku juga kayaknya. Udah sekarang gamenya udah ditaruh di samping ya. Oke, gini dah, mumpung kita lagi ngomongin game, let's just kita keluarin aja ya. Maksudnya game apa aja nih yang dulu pernah dimainin atau dulu pernah suka. Aku ngelihatnya dari postnya kamu Apex sudah pasti dong, Apex Legends. Betul ya? Apex Legends. Tapi sekarang ke mobile, bukan ke PC-nya sekarang. Ya betul, katanya bukan baru keluar sih. Maksudnya mobile-nya itu sekarang lagi happening banget kan. Nah, udah season 3 nih sekarang nih. Bro, aku jujur ya bro, aku download. Terus abis itu si Wawa bilang gini, tahu kan Wawa? Dia bilang gini, udah gas lah kuy, main. Dia bilang gitu, Apex Legend gitu. Udah loh, aku main nih. Pas aku main, sekali main langsung dimarahin sama dia, Rampo. Langsung dimarahin. Dia bilang gitu, di Apex ngambil sniper gak berguna. Dia bilang gitu, udah taruh aja buang. Akhirnya dia gak mau main lagi sama aku. Udah gitu aja sih. Udah gitu aja. Ini kan sampai pernah ngomong kayak, apa ya? Si Ricky beban, jangan main sama Ricky. Wah. Iya. Itu dia. Aku ngambil sniper dimarahin abis-abisan sama dia. Udahlah gak usah main sama lu, mati mulu katanya gitu. Ya udahlah. Akhirnya kita pindah ke Sosis Man tuh. Pas kita pindah ke Sosis Man, tetap aja jadi beban. Udahlah gitu lah. Sekali beban udah pasti beban selamanya. Udah gitu aja lah. Kayak gini ya. Oke, Mobile Legend, PUBG atau what sekarang yang terakhir yang kamu mainin tuh Apex. Apex Mobile Legends baru enggak. Ya kemarin coba grading sih, tapi ya mohon maaf, solo player gak pernah bener ya. Derita solo player. Betul. Player. Setuju. Main kita udah ngerasa bener kan, tiba-tiba mereka yang kayak wah, cacat kayak gitu kan. Ada omongan kayak gitu kan. Iya, betul. Iya sih, ditanya itu. Itu game-game sekarang tuh kalau di mobile gila, size-nya gede banget ya, bingung. Iya. Sekali download tuh 3 giga kalau nggak salah, 3 giga, 4 giga gitu, beuh. PUBG storage 11 giga. Betul. And that's why kenapa aku uninstall tuh PUBG ya. Terus apa ya, sekarang apa ya, kayak main PUBG itu sama dengan kita beli HP baru, kayak gitu. Jatuhnya kayak gitu. Betul. Sekarang kemarin juga ada temen yang bilang, ayo kita main Genshin gitu. Main Genshin nggak, Rampo? Oh enggak. Enggak suka yang MMORPG gitu. Oh, aku orangnya suka banget mencoba untuk berusaha untuk ngetes lah game-game yang lagi sekarang orang lagi pada mainin gitu. Nah kemarin tuh ada yang nawarin aku kayak, ayo kita ke ini main Genshin Impact. Ada yang nanya, Genshin Impact kamu di AR berapa gitu. Terus aku kayak, di AR, wah aku kira AR-nya udah tinggi. Di AR 11 aku bilang gitu. terus dia bilang aku di AR 56. Mampus deh, gak jadilah, udah fix. Abis aku langsung uninstall. Anyway, you're a creative kind of guy kan, udah pasti kan. Karena gini deh, the reason kenapa aku bilang kamu kreatif, karena when I saw your kalau boleh bilang di aplikasinya ini, when I saw your post, kayaknya ada sedikit bau-bau fotografi atau content creator, benar nggak sih? Atau aku salah nih? Enggak juga sih. Oh enggak ya, salah. So tahu guys. Aku so tahu guys. So kamu sibuk apa maksudnya bulan-bulan ini? What is it? Gini deh, mungkin nggak harus spill ngapain, tapi passionnya kamu sama hobinya kamu sebetulnya arahnya, alurnya kemana sih? Explore musik. Alright, right. So far kayak nyoba nyoba lari dari, let's say, dari zona nyaman kan.
Suka banget tuh. Sesuatu yang baru ya. Kalau Iya, suatu yang baru. kalau kamu bilang musik kan artinya gini, kamu ini kah apa kamu maksudnya bikin beat sendiri kah atau musik tuh bikin lagu dari what do you mean dari musiknya itu? Karena musik itu kan very general. Iya, luas kan. Eh, apa ya? Lebih ke main instrumennya. Alright, okay. Kalau So kompos pernah kompos, tapi kayak cuma apa ya? Iseng-iseng doang kan. right. Okay. Tapi musiknya yang kayak apa ya? Kompos itu paling kayak EDM gitu kan. Jatuhnya kayak EDM pasti. EDM, Electronic, ya. electronic dance musik kan. Kayak gitu. Yap. Okay. Nice. So, what? Just another question sih. Maksudnya ada relating dengan itu. That means kalau misalnya musik itu, oh berarti ini baru dong. You're into musik baru atau memang udah lama atau? Baru mau nyoba apa ya? Kayak, oke, mungkin dulu pernah tahu mungkin ada salah satu band namanya Dream Theater kalau tahu. Oh, gila, legend bro, legend. Kan, Dream Theater kan. Nah, Dream Theater kan lebih banyak kan main instrumental kan dia. Nah, ini sama kayak aku lagi pengen coba dengerin Olivia kalau tahu. Ya, pernah denger sih, cuman. Ya, Olivia. Itu kayak apa ya 4 member terus cuma main instrumen gitu kan. Iya, betul. Ya. Nice, interesting ya, menarik banget ya. So, kalau aku nanya sama kamu, Rampel, kalau aku nanya, what do you want to di appsnya, bukan di appsnya sih, apa ya pertanyaan aku ya, gini deh, what do you want others to see you? Kalau orang lihat Rampel itu, apa ya sih yang kamu mau orang tahu atau orang langsung dapat gitu? What do you want people to see you as? Seperti apa? Apa ya? Berat pertanyaannya, maaf ya bro. Maaf. Iya juga sih. Berat ya pertanyaannya, maaf. Brainstorming sekali kan. Apa ya kalau orang itu? Kalau As a gini good nih, friend. as a good friend. Oh, jadi kalau ada orang baru datang ketemu kamu gitu, "Hi Rampel," gitu, "How are you?" gitu ya. Maupun di apps atau di, ya kita ngomongin di apps aja deh. Maupun di apps pas datang itu, you want other people to see you as a good friend, teman yang As a baik good gitu ya. friend, or maybe kayak apa ya? Okay, let them think. Kayak, oke, lu mikirnya gue kayak gimana? Kan? Berdasarkan Right. dari apa yang gue omongin. Kan? Right. Oke. Oh wow, oke. Udah lama, maksudnya kan kita di satu apps bareng nih, Rampel. Udah lama kamu di sini? Lah kan kita awal main aplikasi itu kan kita ketemu bareng. Iya betul sih. Udah berarti sama kayak aku. Setahun gak sih aku lupa juga sih. Setahun ya? Kan? Iya, yang waktu ke room English dan sebagainya itu kan. Betul. Aku masuk grup English. Iya sih, udah lama banget sih waktu itu. Udah You lama. You like it appsnya? So far iya, kayak oke, kayak apa ya? Banyak apa ya dibilang? Ya banyak benefitnya dibandingin ininya kan. Negatifnya. Nice. Oh, ternyata ada negatifnya juga ya. Maksudnya Iya, ada di dalam negatif. negatifnya. Oke. So that means just nice dong. Pertanyaan aku adalah kalau ada good-nya, ada bad-nya, ya kita bilang gitu aja lah ya. Ada bad experience-nya, ada good experience-nya. Pertanyaan aku, cerita dikit dong mengenai yang bad experience dulu deh. Bad experience. Gue pernah dicat sama homo. Sumpah banget. Sorry to say, sorry. Mohon Oke. maaf. Apa? Ya gitu. Oke, I'm a straight guy kan. Ya, oke. I believe that sih. Ya, Yeah, since I'm I a know straight you, I believe that ya. Terus? Yeah, and then like, that man, kan? I can say him man, because his face, can look at his face and then like, yeah, everything, kan? Terus apa ya? Ya dia bewokan kan muka dia, kurang lebih bukan sawo matang kayak hitam metalik gitu kan, tahu? Yoi. His kulit itu hitam metalik gitu kan, bukan hitam lagi, hitam metalik. Iya, Oke. Terus dia approach kamu nih atau Iya, apa? approach. Terus? Ngechat kayak gitu. Lagi ngapain bla bla bla, and then kayak dia ngirim ini nomor WA aku. Kayak gitu. Sumpah demi itu udah red flag sih bro. Itu sumpah Tuhan. itu udah red flag sih bagi aku ya, cowok nih kalau bilang, "Hey Ricky, apa kabar? Salam kenal," gitu ya. Terus dia bilang gini, "Ini WA-nya aku." Udah pasti sih aku bakalan hilang dari roomnya itu sih. Udah pasti sih bro. Dia kayak pengen balas kayak, "Are you lost?" Dia kayak lost your mind maybe kan. I mean kayak pernah dapat orang freak di real life tapi nggak yang seperti ini juga, maksudnya kayak what? Kan? Oh my God. Aduh. Ya. Oke.
So the moment pas dia bilang ini WhatsApp-nya aku, what did you say? Like that's it, bye dude, take care. Udah kayak apa ya, kayak oke, I just let it go, kayak gue biarin itu kan. Iya sih. Terus di spam. Nah, di DM, di DM. Di DM itu kan, di spam DM itu kan. Di spam DM itu ngapain gak ngejawab? Kayak apa ya? Kayak nge-insult gitu kan. Sok-sokan lu kayak gini bla 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 bla. Terus lu bilang apa ya? Lu kalau homo jangan ngajak ya. Tapi kamu sih gue bilang. Tapi I would have done the same thing sih. Maksudnya sama. Aku bakalan ngelakuin yang sama juga sih. Udah ngobrol terus di spam lagi di DM kan. Maksudnya nggak banget sih. Kayak gue gak ada niatan ngobrol sama orang ini. Gue gak ada niatan ngobrol. Kayak cara nge-approach-nya pun udah lain kan. Apa kabar kalau ngobrol, bener gak? Nah, agree. Oke lah, terus abis itu udah dong, dia give up. Biasanya nggak give up loh Rampo. Biasanya nggak give up. Dia give Karena waktu itu kayak posisinya lagi buka ini kan. Jadi kayak dengerin musik, dia masuk ke situ kan, dia nyempil ke situ. Dia nyempil. Kebetulan lagunya itu lagunya lagi Seosin. Oke. Lagunya Seosin masih inget. Itu lagi Seosin moment tuh. Itu Seosin moment. Dia masuk. Mungkin telinganya nggak sanggup kan, mungkin dia langsung cabut. Subconsciously ya, ada pesan terselubung gitu ya, ada pesan terselubung subconsciously dia kayak kebakar gitu, nggak ngerti ya. Panas kayak gitu kan kebakar. Oke, barusan bad experience, good experience-nya dong. Wih, ini mau denger nih good experience-nya. Oke, good experience kayak so far nih. Can improve my English. Good. Apa ya, iya kan kayak it's been a while kayak aku nggak ngomong bahasa Inggris gitu kan. Aku nggak ngomong bahasa Inggris. It's been a while. Kayak apa ya, daily life Indo ya pasti kan. Kita ngobrol pakai bahasa Indo. Terus orang tua ya udah pasti gak ada yang tahu bahasa ini juga kan. Betul. Nah, itu jadi kayak okay, I think it's a good benefit. Right. Terus apalagi circle yang oke, yang kayak mungkin yang bisa kita dapat tongkrongan, tahu-tahu dapat di real life juga kan, kayak gitu. Setuju. Maksudnya teman yang baik tiba-tiba ngumpul di real life, akhirnya juga jadi teman gitu kan ya. Just nice. Setuju sih. Ya, I think a lot of people yang masuk pakai aplikasinya ini, maksudnya aku boleh bilang persentasenya itu yang untuk apa ya, ngetes bahasa, bukan ngetes, untuk conversation bahasa Inggris kayaknya lumayan banyak juga di dalam sini karena banyak room English juga dan I think it's a good thing bisa latihan juga. No, so tadi kalau aku ngomong bad experience, good experience, nih bro spill it, okay? Love experience. I like how you roll your tongue. Love experience, that's right. Harus deep sih. Love experience, come on. Love experience ya. Yeah. Ya gini aja deh, udah pernah jadian, udah? Belum. Seorang rampel bohong. Serius. Oke, nggak harus ada cincin by the way, nggak harus ada cincin loh. Ya kan cincinnya saya sama laki kan, wah. Itu sengaja untuk menggiring opini publik. Oh kamu LGBT? Oh enggak. Oke. Love experience, gas. Love experience, apa ya? BTW gue baru putus. Oke, di mana? Di apps atau di real nih? Real life. On real life, right? Baru putus, oke. Iya kan. Kayak nggak baru-baru juga, kayak mungkin 3 mingguan. That's it. Yang mutusin kamu? Lebih ke dia sih, kayak dia bilang apa ya? Nyokapnya udah jodohin gitu. Kan? Wah, sucks banget sih, sumpah. Sumpah, suck banget sih. I'm sorry, I'm on your side, bro. Ini suck banget sih, sumpah. Dijodohin. Hello, 2022, guys. Hello. Gimana ya? Oke, gue berusaha ngerti sih kayak. Oke, dia kan bisa dibilang etnisnya kan. Ya, kita orang pada tahu yang namanya ini kan. Apalagi Cina tuh comblang itu masih keras kan. Right. Yang namanya budaya itu masih makin kesini tuh makin kental.
gas. Gitu. Oke. Jadi ya mau nggak mau ya dia terima kan. Tough dong, Itu kan tough dong. Enggak juga sih. Biasa aja. Ya itu aku nanya dulu, mungkin pas jawabannya biasa aja, kamu berapa lama sama dia? 5 tahun. Goks, sumpah. Barusan nampil keselak lagi. Dari 2017. Gila bro, 5 tahun, nggak gampang dong. Sumpah. Nggak gampang dong. Apa ya? Ya just let it go lah. Gitu. Kita nggak bisa maksa juga soalnya. Betul sih, maksudnya aku ngerti sih kita nggak bisa maksa, tapi for me ya, I'm putting in your position kalau 5 tahun ya, 5 tahun relationship kan you like you did everything. Maksud aku everything tuh in a way of ada nangisnya, ada candanya, ada tawanya gitu kan. There's a process kan dalam itu kan. And for you berarti belajar bareng, makan bareng gitu. Iyalah, itu udah nggak kaleng-kaleng kan itu maksud aku kan. 5 tahun men. Dan for you to gila sih, maksudnya for you to just bilang ya just let it go. I mean I do understand kenapa kamu bilang ya mau gimana lagi, karena at the end of the day kan udah pasti dari orang tua kan. Masukan dari orang tua tuh penting banget. Jangan sampai dia ngelawan orang tua dan akhirnya gimana. Tapi so you're keeping yourself busy dong sekarang. Udah pasti dong 5 tahun kepikiran. Gila. Iya. Kayak apa ya? Kayak setiap apa ya? Orang-orang tuh mungkin kayak lebih apa ya? Kayak misalnya kayak LDR ini kan posisinya kan lagi LDR. Contoh kayak kemarin-kemarin. Posisinya lagi LDR kan. Iya, waktu itu kan lagi LDR. Nah, posisi lagi LDR kan orang kayak frequently mereka kontak-kontakan gitu kan. Tapi ya dia bilang oke, I'm very busy. Ya oke. Just take your time. I'm gonna take my time kayak gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Ngapain aku harus maksain dia kayak harus ngabarin, kayak aku juga harus ngabarin dia kayak gitu. Sedangkan dia punya kesibukan. Setuju sih. Punya ya aku nggak mau ganggu quality time dia juga kan otomatis. Betul. Itu berpengaruh juga soalnya. Keren sih, kok maksudnya pemikirannya kayak gini keren sih menurut aku. It's just, I mean, it shows how mature you are sih di dalam sini. Jadi anyway, I wish you the best of luck, bro. Tapi pertanyaan aku, kalau dalam kamu nih barusan lagi ngomongin love experience, kan udah pasti dalam love experience itu ada red flag, green flag, sama yellow flag gitu kan ya? Tahu nggak kamu? Pernah denger nggak? Red flag, green flag, sama yellow. Red flag tuh gini, kalau misalnya kamu ketemu sama cewek nih, let's say lah, kalau misalnya kamu ketemu sama cewek abis ini kan. Nah, ada cewek yang red flag buat kamu. Red flag tuh artinya ini kayak tanda-tanda aku nggak mau deketin. Kayaknya jangan deh nih, gawat gitu ya. Itu red flag tuh. Kalau green flag tuh dia ada istilahnya ada sesuatu yang kamu nggak suka tapi kamu bisa atur. Masih bisa dihandle lah kan. Itu yellow flag, sorry. Yellow flag itu masih bisa dihandle gitu. Yellow. Karena ngikutin ini, pokoknya ngikutin ini aja apa? Traffic lalu lintas udah gitu ya. Merah nggak jalan, green jalan, yellow hati-hati udah gitu aja. Jadi kedepannya nih kalau misalnya kamu ketemu ya aku nggak ini sih, maksud aku kalau ketemu someone new, red flag bagi kamu, green flag bagi kamu, yellow flag bagi kamu tuh apa? Kita mulai dari green flag dulu deh. Go kayak kalau ketemu cewek nih kayak gas, ini kayaknya she's the one. Kayak itu harus kayak gimana tuh ceweknya? Apa ya? Mungkin lebih ke open minded sih. Open minded, that's good. Oke. Dengan opini kamu gitu. Kayak apa ya? Gue bisa nerima dia. Feedbacknya dia tuh kayak gimana? Kayak bukan apa ya, kayak ya try to be inilah, kayak try to be open minded lah. Bukalah pikiran kan. Dunia ini luas loh kayak gitu. Right. Wow. Ini sangat ini ya, bro. Wisdomnya muncul di kamu, Rampo. Wisdomnya kok wisdom. Oke. Barusan green flag kan, green flag. Kalau yellow flag? Yellow flag tuh harus hati-hati. Kamu nggak suka kalau cewek kayak gimana gitu. Maksudnya harus hati-hati. Tapi masih bisa ada kesempatan. Tapi hati-hati aja. Oke lah. Flirting. Itu masih oke? Masih oke. Yellow flag tapi oke lah ya. I can take it as jokes gitu. Bisa. Oke. Smoking? Ya, enggak apa-apa. Drinking? Enggak apa-apa. Clubbing sama temen cowok?
Nggak apa-apa. Yang penting gue tahu. Kayak maksudnya background dia sebelumnya gue tahu. Oke, ini anak kayak gini, ini anak kayak gini, bla 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 kan. Jangan pas ini baru kebuka gitu. Oh, jangan sampai kamu tahu dari orang lain, intinya dari dia sendiri lah. Iya. Jalan sama mantan? Nggak apa-apa. Kan mantan. Oke. Alright. Wow. Ya kalau mereka jodoh ya silahkan. Gas ya gitu. Kalau mereka jodoh ya silahkan. Oke. I got it. Oke, itu yellow flag. Yang sama sekali nggak bakalan kamu pilih. Red flag. Aku pilih. Belum apa-apa udah ngejudge. Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Iya kan. Kayak sering terus sering comparing, kayak sering ngebanding-bandingin kan. Oke. Tapi ngebandinginnya mungkin kayak gini. Kenapa sih kayak aku tuh nggak bisa gini, aku tuh nggak bisa. Padahal dia bisa, kan? Right. Atau kayak dia ngebandinginnya kayak kok mereka tuh bisa jalan kayak gini ya, terus kok kita nggak bisa? Oke, ngerti. Iya. Kita yang mereka kayak gitu kan. Setuju sih. Capek juga ya kalau dibandingin kayak gitu ya, Rampo. Iya kan, maksudnya kayak apa ya? Malah pernah ngomong kayak gini sih ke teman. Ya kalau lu emang gak suka, kayak nih lu jalan berapa, let's say couple months kan, terus bilang aku iri tuh sama mereka yang kayak bisa kayak gini. If you don't like it, then do threesome please, kayak gitu kan. Iya kan. Iya, oke. Sorry. Iya, enggak. Iya kayak gitu kan. Iya. Terus ceweknya bilang ini, Yang itu cowoknya teman aku, dia beliin baju, beliin sepatu, terus bayar listrik rumahnya, terus kamu langsung bilang gini, ya udah cowoknya bisa bayar listrik rumah gue juga nggak gitu? Sekalian aja bumbu. Oke, berbanding-bandingkan jangan, pokoknya no way, I will never pick you gitu ya. No way. Oke. Tadi kamu sebut barusan LDR nih, long distance relationship, menarik banget nih. So you rather choose voice or video? Video. Oke. Tapi maksudnya pernah nggak ketemu di apps-nya ini yang pas kamu lagi ngomong atau ada lawan ini ya, gender yang ngomong juga, lawan jenis, gender yang ngomong juga. Tiba-tiba kamu gini, wih suaranya mantap juga, pernah nggak? Oh ya pernah. Tapi nggak bully sih. Apa? Lebih ke bully sih jatuhnya. Ya. Oke. Ini si Rampel suaranya cempreng. Oh, oke. Tapi kalau kamu ketemu lawan jenis yang cewek tapi suara ceweknya ini bagus, pernah ketemu dong di apps-nya ini? Pernah ya. Couple times. Terus pas udah bilang, wih gila nih suaranya oke banget. Pas ngeliat fotonya, perfect. Nggak ada yang maksudnya oke, kayak suara dengan apa yang aku lihat sesuai. Maksudnya gitu tuh, itu pertanyaan aku sih sebetulnya. Aku pengen kamu sebut aja gitu. Maksudnya suara sama foto sesuai, nggak zong kan? Nggak zong. Kayak misalnya nih, kayak suaranya bagus. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan. Cewek iya betul. Kayak tertarik gitu kan, terus giliran pas udah nunjukin muka, wih ireng kayak gitu kan. Kalau dia ngomong di room, wah gitu kan, wah gile. Tapi pas ngeliat fotonya, gitu, wow gitu ya. Akuan dosa kayak gitu kan. Rajin-rajin nyebut biasanya kayak gitu. Oke. Eksorsis kayak gitu. Eksorsis. Saya butuh eksorsis. Langsung di ini guys, langsung di redemp ya. Di Islam bilangnya ruqyah, di agama lain bilangnya eksorsis aja nih manusia. Iya. Aduh, oke, sip. So, I got it now. So LDR, nice. Nih, kan tadi aku menarik sih. Tadi kamu bilang ada Rampel yang di apps, ada Rampel yang di real life juga. Beda nggak orangnya, dua-duanya? I mean, the way you act in apps sama the way you act in real life, is it same atau di dalam, karena
kenapa aku nanya ini, karena banyak orang bilang kalau di apps itu kan you can be anything, Rampel. Bener gak sih? Kamu bisa jadi apa Ya, aja. you can be anything. And Benar. you can make yourself up. Dan kadang-kadang pas mereka balik lagi ke real life, ternyata 180 derajat tuh. How about you? Mostly kayak ya this is who I am. Disesuaiin, oke. Kayak yang ini apa ya? Ya kurang lebih inilah yang gue tunjukin di apps. Nice, oke. Sisanya mungkin kayak apa ya? Mungkin lebih ke privacy kan, mungkin kayak lebih ke pribadi atau mungkin lebih ke my apa ya? Kayak occupation dan sebagainya itu kan. Itu kan udah lain lagi kan. Betul. Got it. Ya, kalau yang namanya kerja ya udah pasti ya, maksudnya ada yang pembahasan atau omongan yang nggak harus di apps ya, ini tahu lah intinya kayak gitu. Ya, I do agree sih. Maksudnya sometimes harus ada barrier, harus ada batasannya. Iya. So where do you see yourself in 5 years time, bro? 5 years. Yeah. As a father maybe. Gas, look at that, guys. Kayaknya you're settled ya, bro. Maksudnya dengan kata settle-nya aku tuh artinya adalah you ada maksudnya kerja atau mungkin you're entrepreneur atau terus just money come and go and cukup di dalam hidupnya kamu, tinggal nunggu ini aja, the Cinderella yang datang yang harus pulang sebelum jam 12 gitu kan. Kok jadi lagunya slang? Gitu kan, maksudnya you're settled, semuanya udah oke, tinggal cari inilah ya, your pasangan. Iya. Bisa bilang you're settled dong, ya kan? Dia udah pasti sih kayaknya. Iya. From the way you talk, the way kamu jawab, kayaknya nggak tahu sih, mungkin aku so tahu lagi ya. Cuman maksud aku bisa kelihatan, bisa kelihatan you're mature dengan jawabannya dan semuanya itu. I think you're set. Oh, alright, okay. Nice, right. Ya, but still kan don't rush any. Betul, Kayak jangan pernah di rush kayak gitu. Ya kalau emang udah waktunya udah silahkan. Betul. Jangan Tadi kamu dipaksain. nice. Tadi kamu bilang you want to be a father in 5 years time dong, ya. You ready for married life? Ready? Yeah, you ready for married life? Ready or not? Kayak lagu. Ready or not you should. Ready or not you should. Iya, kayak lagu juga ya. Ready or not, here I come gitu ya. Kan kurang lebih kayak gitu kan. Kita harus apa ya? You gotta brace yourself. Wih, I like that word. You gotta embrace yourself katanya ya. Betul sih. Well, I'm not sure sih. Kedepannya you got me stuck sekarang. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Maksudnya this kata married life itu is just like seperti kayak musuhnya Superman tuh apa namanya? Kryptonite kayaknya for me ya. Jadi this M word ini banget. Tapi I think I like it. Kamu bilang if you're ready, ya ready or not, I gotta go gitu. Tapi at the same time, menurut aku juga ya if you're settled, I think you're just ready gitu. You just need to find find the right one. So how many kids? How many kids? Yeah. 2, 3, 4, 5, 11. NBA roster baby. 15. Kalau 11 kan kebelasan nasional nih ya. Kalau 15 tuh apa tim apa NBA ya? roster. Oh, NBA roster. Betul 15 ya, NBA roster. No, I'm joking. Enggak sampai segitunya juga lah, janganlah. Kasihan. Yeah. Kasihan. Kayaknya pasangannya ke lo bakal bilang nak aja gitu ya. Nak aja gitu ya. Berapa? 6? 6, 5, 4, 3, 2. 2, 3 maybe. 2, 3, nice. Just 2, nice. Bukan 23 ya, bukan 23, Iya, 2, 3. 2 atau 3 ya guys. Semua teman-teman yang di sini lagi dengerin barusan jangan mikir 2, 3. 2 atau 3 ya. Kalau 2, 3 mah angkanya Michael Jordan udah pasti itu ya. Ampun deh. Kan lagi gak ngomongin jersey Chicago Bulls yang dipensiunin, enggak ya. Tapi menurut aku ya maksud aku kalau dapat banyak oke, kalau nggak dapat banyak ya ditahan. Kenapa? Sekolah mahal men, sumpah sekolah sekarang tuh.
It's Biaya les super kumon mahal. mahal, bro, mahal. Sekolah tuh bulanannya mahal. Kayak aku tahu aja, nggak tahu pokoknya dari teman-teman aku yang udah nikah dan punya anak kayaknya. Dulu nih kalau kita ngumpul nih, bener nih Rampel, kalau kita cowok-cowok kan, kalau kita ngumpul tuh kayak gini, wah gila kemarin ketemu cewek cantik banget bro, di klub mana gitu kan. Dulu tuh, terus gini, guys, mau lihat nggak guys? Nih, wih di cantik banget gitu. Kalau sekarang ngumpul gini, lo Pampers beli yang mana gitu. Lu merek apa? Iya, lo merek apa? Ah jelek merek itu mahal, lagi diskon yang ini nih gitu. Lagi ngumpul kayak gitu ngomongnya, ampun deh. Lu uang sekolah bayar sebulan berapa gitu ya, udah berubah lah ya. Maksudnya kalau lagi ngumpul tinggal aku sendiri doang lagi bingung mau arahnya kemana. Oke, here it is. 5 things, ini nih pertanyaan aku 2 yang paling terakhir nih. Pertanyaan 2 nih sebelum kita, by the way kita ngobrol-ngobrol udah 40 menit by the way. Here it is. Iya cepet banget ya ini. Pertanyaan keduanya aku sebelum kita close adalah, what's 5 things you wish you know? Ada 5 hal yang kamu tahu, yang kamu tahu sekarang, yang pengen kamu cerita 5 tahun yang lalu kepada Rampel. Berat nih pertanyaannya nih. 5 tahun Mm-mm. yang 5 hal yang kamu tahu sekarang, yang kamu pengen kasih tahu Rampel 5 tahun yang lalu. 5 hal. oke, jadi kayak gue dari future terus balik ke past kayak gitu. Iya betul. Jadi kamu tahu sekarang nih, kan kamu udah tahu banyak nih sekarang nih ya. Tapi kamu ngerasa kayak gini, seharusnya aku taunya dulu nih 5 tahun yang lalu gitu. Itu apa? Nggak usah 5 lah, 3 hal. 3 hal yang kamu tahu sekarang, yang pengen kamu kasih tahu Rampel waktu umur 15 let's say, umur 12 let's say, apa? Apa ya? Mungkin stay away from apa ya? Nice. Bad, let's say kayak tongkrongan yang jelek. Karena kemarin ya karena kayak gitu kan. Jadi ceritain dikit nih. Jadi dulu pernah punya tongkrongan yang bukan toxic, apa ya? Kalau toxic yang soal swearing dan sebagainya itu udah jadi hal yang lumrah kali ya. Betul, common ya, biasa lah ya. Ya, udah jadi common things kan. Terus lebih ke ini kali ya. Lebih ke mungkin head on, gold digger dan sebagainya kayak gitu kan. Bercampur jadi satu. Oh wow, oke. Jadi kayak jadi pas kita jatuh tuh mereka nggak ada. Jadi kayak kita I just need your advice lah, voice kayak gitu. Lu ngomong apapun gue terima, gue bakal terima. Mungkin gue bakal gue pikirin lagi kan. Mungkin kayak gitu. Tapi but there is none of them comes. Kayak gitu kan. Dan sampai sekarang tuh jadi kayak hubungan tuh jelek asli. Oke. Wow, deep ya. Deep. Okay, I got it. Okay, that's 1. Number 2. Yeah, that's 1. Number 2. Please do warm up. Ini kayaknya nggak hanya ke kamu doang sih bilangnya bro. Ke aku waktu masih kecil juga mendingan kamu kasih tahu ke aku juga kayaknya. Warm up ya. Oke. Please do warm up, please. Kayak oke. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue udah mulai rasa imbasnya sekarang. Ya imbasnya itu kayak cerita dikit lagi. Aku pernah robek di ACL, anterior cruciate ligamenku robek. Oke. Terus? Dan itu itu athlete's nightmares, kayak itu udah mimpi buruk para atlet kan. Kayak robek terus tempurung lutut tuh pernah dislokasi, pernah pindah. Damn man, aku dengerin ngilu sumpah bro, sumpah. Terus apa lagi? The warm up course itu ya paling itu kan cedera-cedera yang itu kan. Mungkin ya sama selain the warm up course itu mungkin kayak be careful kayak when you do sports. Kayak I'm trying to grab a rebound waktu itu kan. And then kayak jadi si orangnya ini yang lawan gue nih kayak dia nunduk, ngerti gak? Dia posisinya nunduk tuh. Kayak dia nunduk, and then kayak aku mau ngambil bolanya nih, mau rebound kan. Tapi dia lagi move, ngerti gak?
tapi lompat udara kan, Oh, while in the air kan, kayak kita iya, lagi di udara kan, terus kita mau ngambil bola rebound itu, terus dia nunduk, nah otomatis aku jatuh dong, kan? betul. Nah jatuh kena badan dia, nah awalnya tuh hampir apa ya, kepala tuh hampir kayak eh, apa ya, hampir kejedot, Iya, hampir pala duluan gitu. hampir pala duluan kan, Oh, tapi langsung apa ya, langsung ku belokin, jadi oh. bahunya yang kena, sampai sekarang bahu Oke, banyak cedera. oke. Damn, gilu men. Sumpah. Um, I do know sih yang namanya ligament itu atau yang namanya bone structure itu nggak main-main sih bro, I can tell you. Cuman Wah, iya sakitnya. Ya teman-teman di sini yang lagi dengerin, orang encok aja sakit gimana sih rasanya kalau misalnya pindah? Sumpah nggak bener kan? Kalau encok aja, kita encok aja nyari balsam sampai 2 botol kan? Maksudnya apalagi ligamennya pindah gitu. Ih gila. kayak gini nih. Ini misalnya nih kan. Ini kelingking nih kan. Kena Iya. ujung tempat tidur nih misalnya nih. Kena ujung meja lah, kena ujung meja makan. Itu rasanya kayak gimana? Aduh, gila nggak kebayang. Itu kayak lagi nonton Titanic, kayak si Jack itu udah pas lagi tenggelamnya, terus si Rose itu kayak masih nangis, itu goodbye kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu kan. Sperma tuh udah kayak gitu soalnya. Gila nggak ngerti sih. Damn, oke, got it. Yang ketiga, last one. Yang ketiga. Hmm, Yang ketiga tuh mungkin I should speak up when I want to speak. Kayak oke, ya karena mungkin itu kan yang kayak pendidikan orang tua, let's say kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu, pendidikan orang tua tuh kayak gimana ya? Tahu nggak sih istilah tiger parenting? Tahu dong. Nah kayak gitu. Jadi kayak di antara aku nih 3 bersaudara, jadi cuma di aku doang. Ngerti nggak sih? Oh, you're the youngest ya bro? In the middle. Oh, oke, in the middle, nggak enak tuh. Tapi I'm the first boy. Oh, that's good dong. I'm the first boy. Kayak gitu kan. Oke. Terus kayak tiger parentingnya tuh jatuhnya di aku, kurang lebihnya. Dan terus nggak apa ya, dulu tuh kayak nggak ada ngomong, ya udah iya tuh. Sampai di apa ya, making decision tuh kayak lebih ke apa ya, dulu orang tua. Even kayak aku harus masuk di mana, aku harus berbuat seperti apa, kayak aku harus jauh dari mana kayak gitu. Karena berawal dari situ tuh apa ya, kreativitas tuh nutup. Betul sih. Iya kan, dari tiger parenting itu kayak contohnya kan. Jadi kayak aku masih ingat dulu, jadi di buku kelas 1 SD itu kan masih ejaan kan, itu masih ingat. Jadi ada apa ya, ada satu kata 3 huruf, tulisannya TAI kan, ya kita eja lah sebagai anak-anak kan. Iya kan, ini orang tua ini sambil keliling apa, pulang balik mondar mandir kan, sambil mantau. Kita sambil ngejam sambil mantau kan. Pas lagi baca kata itu, ibuku langsung datang di samping, terus mulut ditampol. Siapa suruh ngomong kayak gitu? Wah, kan. Apalagi contoh kecil lagi tuh, misalnya kayak nilai matematika jelek. Nah itu masih, tapi nggak jelek-jelek amat. Kayak 80 terus ada yang dapat 100 kan. Jadi kayak kalah dari saingan itu kan, Itu pulang takut karena pasti udah disambut. Oh iya. Ya, disambutnya dengan dulu tuh orang tua aku tuh nyimpan rotan di rumah. Sampai segitunya. Kayak bener-bener di boom. Wow. Pokoknya ada kesalahan dikit langsung dipukul kayak gitu. Oke. Tapi pernah ngelawan balik gak sih, bro? Maksudnya saking sebelnya gitu, bukan ngelawan gara nakal, karena saking sebelnya gitu ngelawan balik aja gitu. Pernah ya? Pernah. Fisik pernah. Dari omongan ya pasti ya, sampai sekarang lah pasti kan. Kayak kalau sekarang tuh udah pasti sih, kayak kita bukan ngelawan sih, lebih ke debat ya.
Iya nggak sih? Betul sih. Tapi Mempertahankan, kalau kenapa? argumen kan, mempertahankan argumen kan. Betul. Tapi kalau fisik kayak aku ngelawan balik pernah. Oh, oke. Kayak apa ya? Kayak waktu itu cuma perkara pulang telat. Aku jadi ketua kelompok. Jadi kita tuh waktu mata pelajaran kimia, kita tuh pernah ada satu presentasi dan kita harus buat kelompok kan, buat presentasi itu kan. Nah, terus ya aku sebagai ketua kelompok ya punya tanggung jawab dong untuk ngurus ini bla bla bla, untuk ngurus PowerPoint-nya, untuk ngurus poin-poin yang pengen aku bahas kan, ya kan. Betul. Gitu kan. Terus satu waktu tuh aku telat pulang terus udah disambut lagi. Gile. Dengan jotosan kan. Tiba-tiba itu heran, tiba-tiba dilemparin vas bunga, terus ku tangkep. untuk refleks cepat ya, tangkap gitu. Tangkep, terus ku taruh. Bapakku maju. Langsung mau ngasih pukulan. Terus ya gimana ya? Aku kan diajarin bela diri sama bapakku kan. Iya. Aku pakailah di situ. Waktu itu gue udah pernah mau ngomong kayak eat your own medicine lah kan. Pengen ngomong. Iya kan. Dia kayak pernah ngajarin Krav Maga gitu kan. Itu semenjak aku pernah dikeroyok. Nah itu dia ngajarin Krav Maga. Nah, terus satu waktu itu dia ngelempar vas, dia mau jotos, mau mukul, aku tangkis. Jadi aku pakai kepalan ini apa sih namanya, telapak tangan kan, telapak tangan betul. Dorong ke arah rahang bawahnya, oleng. Suddenly bapakku tuh oleng, kayak langsung tersungkur gitu kan. Tiba-tiba bangun mau mukul lagi tapi masih oleng. Terus langsung lah kabur dari rumah 3 hari nggak balik-balik. Idih. Tapi yang konyolnya lari dari rumah tuh bawa kendaraan. Oke, itu kendaraan pribadi tapi dibeliin sama orang tua. Waktu itu kan. Iya. Belum bisa beli sendiri, ya udah dibeliin kan waktu itu. kayak mau lari gitu. Aku keluar dari sini, tapi mobil ikut ya. Kayak milih gitu ya. Kita bensin. Iya, that's it. Mana uang bensin? Lah mau lari tapi nanya uang bensin gitu ya. Masih sempet-sempetnya minta duit kan, minta jajan malah. Aduh, damn, oke. Wow, gila pengalaman. Gile, goks pengalaman luar biasa. Aku nggak pernah tahu sisi side-nya kamu ini. Ini pertama kali sih. I think ini pertama kalinya kita ngomong paling lama ya, Rampler ya. Iya. Biasanya kan kita ngejokes doang kan bareng Wawa biasanya kan. Biasa, betul. Biasa cuman selibat gitu aja sih ngejokes-nya. Tapi I mean it's good. I'm very happy aku undang kamu di sini untuk aku mengenal kamu lebih lagi. Jadi ntar pas ketemu di room, I know you, you know. Jadi ya maksudnya I don't know you semuanya, tapi at least I know more mengenai kamu daripada sebelumnya lah. I think podcastnya itu juga intinya sebetulnya itu sih bagus advantage-nya. Anyway, Rampel, aku mau bilang thank you banget loh for being here. I really appreciate it. Bener-bener aku terima kasih banget untuk sharingnya, ceritanya, dan wisdomnya juga. Mau bilang thank you banget. My pleasure bro. No, don't say thanks. No, really. Aku nggak bisa kasih apa-apa to Rampel actually. Aku cuma bisa selalu doanya dari aku untuk Rampel selalu bahagia. 1, 2 mendapatkan apa yang kamu inginkan di masa depan. Yang ketiga adalah selalu settle down dan yang udah pasti sih untuk menjadi Rampel yang lebih baik lagi di masa depan daripada Rampel yang sekarang. Untuk selalu seperti itu. Itu doanya aku buat kamu. And sehat-sehat selalu ya, Bo. Always. Oke, aku bakalan nutup ini kalau boleh Rampel sebentar. 30 detik aja stay di dalam podcastnya ini. Ntar aku akan panggil kamu balik untuk say goodbye untuk terakhir kalinya di dalam TLT-nya ini. Boleh ya? Izinkan aku untuk
rangkum semuanya. Oke, so for everyone semuanya yang ada di sini, yang udah dengerin, wow, Gox, sesinya, episodenya aku sama Rampo yang ada di sini, let me tell you lah, daging semuanya. Oleh karena itu, insight-nya juga banyak. Bagi teman-teman yang masih dengerin sampai sekarang, aku mau bilang terima kasih udah dengerin segitu panjangnya. Di antara itu temennya Rampel atau baru ketemu Rampel, ntar kalau di aplikasinya, kalau ketemu Rampel itu sendiri, jangan lupa untuk say hi. Karena teman-teman udah tahu sedikit mengenai Rampel itu sendiri. Dan just say hi, just as a friend. Seperti kita Rampel bilang. Kalau aku tarik garis tengahnya di sini, dengan omongannya aku yang udah 50 menit sama Rampel di sini, izinkan aku untuk recap semuanya di sini untuk teman-teman. Mengenai apa sih insight-nya barusan yang kita actually bisa ambil. Karena podcastnya ini TLT gak hanya untuk podcast-podcast aja dan seperti kayak gitu, tapi ada insight-nya yang semoga teman-teman gak harus ngambil semuanya, tapi teman-teman di sini ngambil satu hal yang baik dan bisa diadaptasikan sebagai learning lesson kepada teman-teman yang di sini. Oleh karena itu tadi aku bahas mengenai Rampo. Yang pertama adalah mengenai hidup lah, udah pastilah sibuk apa, passionnya apa, dan sebetulnya Rampo tuh sekarang lagi ngapain di dalam hidupnya dia. And dia bilang I'm settled katanya ya, maksudnya I'm ready, aku udah ya mungkin masih banyak lagi yang dia harus capai, tapi sekarang menurut dia udah cukup. Maksudnya nggak kelebihan, nggak apa, tapi cukup lah. Cukup untuk ngelakukan apa yang dia suka di dalam hidupnya dia. Di antara itu masuk ke hobi, di antara itu masuk ke passion. Tadi kita juga bahas mengenai yang namanya bad experience sama good experience. You're right, menurut aku. Dalam hidup ini selalu ada bad sama good experience. Oleh karena itu, good experience-nya itu selalu diingat-ingat di dalam memorinya kita. Tapi kalau bad experience kadang-kadang, kalau orang suka bilang bad experience pengen dihapus dari memorinya kita, justru bad experience itu lebih diingetin daripada good experience, karena it's a bad experience, ada painnya di dalam situ, ada pain. Dari dulu aku selalu bilang no pain no gain katanya. Jadi kalau teman-teman di sini pernah ngelewatin bad experience dalam hidupnya, take it as a learning lesson. Tadi yang Rampel bilang, belajar dari itu. Menurut dia, it's salah satunya gimana caranya bad experience itu bisa selalu ada sebagai pelajaran dalam hidupnya kita. Tadi kita mau bahas mengenai yang namanya love. Walaupun at the end of the day, Rampel bilang, ya aku nggak jadi sama orang yang aku mau di sebelahnya aku, tapi I let her go katanya. Karena tadi kita bahas di sini bahwa masih ada karakter atau masih ada tradisi, masih ada culture di mana orang masih dipasangin seperti kayak gitu. I don't, maksudnya I'm not complaining, karena menurut aku juga yes betul masih ada tradisi atau culture yang orang masih dipasangin. Tapi oleh karena itu bisa dapat sesuatu dari Rampel barusan bilang gini, ya just let her go katanya. I mean that's one of the best advice guys for those of you guys yang pasangannya dipasangin sama orang lain lagi. It's either you fight through it, it's either you go through it, it's either you get angry, boleh. Tapi Rampel bilang, yeah just let it go. Karena the biggest love in the whole world, if you know how to let go of someone, that's it. Because to make them happy, yang kalian gak mau dong ditahan-tahan, akhirnya temennya ini menjadi tidak bahagia. Karena make them happy, let them go with their lives, seperti kayak gitu. Tadi kita juga bahas mengenai 3 hal, ini terakhir nih yang aku tanya, 3 hal yang Rampel mau kasih tahu kepada dirinya mungkin 10 tahun, 5 tahun yang kebelakang, Rampel waktu masih kecil. Apa aja sih? Let me recap this very quickly for you guys. Yang pertama adalah Rampel pengen speak up, karena experience Rampel sama keluarganya tidak, ya boleh bilang tidak baik, and akhirnya Rampel pengen banget ubah itu di masa lalu. Bukan ubah, tapi pengen banget kasih tahu ke Rampel waktu masih kecil bahwa you gotta speak up dude, you gotta say what you want. I think I do agree, karena menurut aku everyone has a story, backgroundnya, everyone has a background. I myself also, my background juga gak segitu bagusnya, my background juga kalau dipikirin masa lalu sih, aduh kalau boleh bilang curam sih, maksudnya susah, it was a struggle. Keluarganya aku juga sama, keluarganya aku juga, my dad juga main tangan, aku dipukulin selama kurang lebih 10 tahun, sama I think ya. And that's why aku tahu banget kayak masuk ke dalam hatinya aku pas Rampel bilang cerita-ceritanya dia. Tapi you're right, kalau kalian punya keluarga yang sekarang mendukung, that means you're super lucky. Artinya adalah kalian hanya harus memilih apa yang kalian mau ke depannya. Hanya itu aja. You have to speak up what you want because it's your life. Hidupnya kamu. Speak up of what you want, what you need, and what you want to really do. And biasanya kalau murid-muridnya aku suka nanya, Coach, kalau misalnya aku mau jadi ini tapi papa aku mau suruh aku jadi ini, ya the only thing I can say is, ya selesain dulu kuliahnya, selesain dulu educationnya, sampai kamu bisa dapat uang sendiri, sampai kamu bisa kerja, and then you're on your own. You can make your own life. Artinya kalau kamu udah dewasa kan, udah kerja, you can choose your own life. Nomor 2, Rampel bilang
bilang olahraga, warm up. Yes, health is very expensive. Menurut aku juga sama. Aku agree banget. Yang namanya kesehatan itu juga mahal. Kalau kalian tahu. Kadang-kadang nggak bisa ditebak ya namanya kesehatannya. Kadang-kadang kita sakit kapan aja. Kadang-kadang kita ada kejadian yang kita nggak suka kapan aja. Tapi oleh karena itu kalau kalian tahu sekarang kalau jarang olahraga, kata Rumpel bilang, yuk stand up, get off your butt, get off your seat, and walk and run. You don't have to go to the gym, but just warm up. Karena ntar the meaning of health itu mahal di mana-mana. Ini kayak kalau orang asuransi bilang ya health itu nggak ada price-nya, nggak ada harganya. Yang namanya kesehatan tuh nggak ada. Udah pasti you have to do something, you have to get off your butt and make a difference dalam hidupnya kamu. Yang terakhir adalah lingkungan teman. Tadi Rampel bilang, this is my last to all of you. Lingkungan teman itu penting banget. Of course I do agree. Karena menurut aku ada satu orang mengatakan bahwa lingkungannya kamu itu menentukan kamu karakternya seperti apa. I do agree. Karena lingkungan itu adalah dia yang paling ada kalau bilang ada impact-nya ke dalam dirinya kamu, ke dalam attitude sama behavior-nya kamu. Oleh karena itu Rampel bilang pilih teman yang benar. Jangan sampai kumpul karena kamu suka apa yang mereka lakukan dan mereka pengen kamu lakuin sesuatu, tapi kamu punya prinsip yang kamu bisa menahan bahwa ya aku pilih teman yang aku mau. One day aku cuma bilang aja teman-teman di sini sebelum aku panggil Rampel balik lagi adalah satu hari teman-teman harus tahu teman yang menurunkan kalian, you have to learn how to say no. Hanya itu aja. In life it's not that hard. Kalau punya teman yang susah, maksudnya bergaulannya itu toxic atau gimana, yourself you need to learn how to say no. Belajarlah untuk bilang enggak, belajarlah untuk bilang tidak. Karena itu salah satu pelajaran dalam hidupnya saya sendiri yang kedepannya bisa membantu kalian yang ada di sini. Satu quote terakhir adalah, ada satu quote aku masih inget nih dari satu buku, aku lupa bukunya apa, ntar aku kasih tahu deh di descriptionnya. Tapi bukunya itu pernah bilang kayak gini, if you hang around with 6 rich people, 6 orang yang kaya, berarti kamu menjadi orang yang kaya yang ke-7 di dalam lingkungannya itu. Kalau kamu hang around with successful people, 5 orang successful people, kamu bakalan jadi orang yang ke-6 yang sukses dalam lingkarannya itu. Oleh karena itu ingat, lingkaran kamu teman itu penting banget untuk dalam hidupnya kamu. Make sure you hang around with the most positive people, the most right people, and the best people that cares about you a lot. Oleh karena itu, I want to say thank you so much, Rumpel. Thank you so much, bro. I appreciate it. Makasih loh. Gile. Thank you banget loh udah masuk ke TLT. Aku terima kasih banget udah waktunya di-spend di sini, bro. Same to you, bro. Kita ketemu lagi di aplikasinya ya, bro ya, Rumpel. Dan kapan-kapan mabar lah bareng lah. Apex aku download lagi kayaknya ya. Gas. Ini udah set season loh. Jadi harusnya untuk naik ke ranknya kita bisa barengan. Wih, kamu udah reset. Oke. Ntar kayaknya aku masih ada sih di install di situ. Ntar aku cari dulu dan ntar kita main sama teman kita satu lagi itulah yang sekarang lagi sekarang dia nggak tahu, setiap hari aku bilang, bro lagi ngapain? Lagi nyari apalah, fox lah, lagi nyari kucing lah, lagi nyari apa? Dia lagi farming kayaknya di Minecraft satu tuh kalau nggak salah. Ada stuck di situ doang. Anyway, bro, I wanna say thank you so much. I'll see you di dalam apps-nya ya. Yes. You take care, bro. Have a nice weekdays. Kayaknya weekend masih lama lagi. Take care, bro. God bless us. God bless. Bye. Take care. Thank you. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.